Oke guys, nggak usah banyak basa-basi. Kali ini saya akan mereview sebuah mini PC, sekaligus nanti akan ngebongkar. Dan ini adalah mini PC dari Dell, serinya Optiplex 7010 dengan prosesor Intel Core i5 generasi ketiga. Kalau nggak salah 3470 ini, nanti kita lihat ya. Oke, kelebihan PC ini apa sih? Tentu saja yang pertama adalah ukurannya guys. Ini nggak terlalu berat juga, dan dia bisa diposisikan tidur karena ini ada kakinya 4, dan yang di bawah sini juga ada 4 kaki dari karet, atau bisa posisi berdiri juga kayak gini guys. Jadi udah kayak PC pada umumnya ya. Kemudian kalau kalian masih penasaran dengan ukuran si PC ini, akan saya bandingkan dengan sebuah laptop. Ini adalah laptop Asus A412DA 14 inci. Kalian bisa lihat nggak jauh beda ya, yang jelas beda tebelnya aja. Oke, kemudian kita lihat bagian input outputnya dulu. Nah, di sini dia punya ini untuk LAN dan ada USB 4 biji. Yang duanya ada tulisannya SS, ini pasti USB 3. Kemudian ada output apa nih, serial, DisplayPort 2, dan VGA. Ini sayangnya nggak ada port HDMI ya guys. Kemudian yang di bawah ini output untuk audio. Udah itu aja. Sedangkan input dari listrik dia pakai kayak PSU yang biasa itu, yang ada di PC guys. Langsung aja ya kita bongkar. Cara ngelepasnya cukup pakai satu baut ini aja. Kita lepas. Nggak usah sampai lepas bener ya. Udah cukup, dilonggarin aja. Yang penting bisa ditarik ke belakang guys, seperti PC pada umumnya. Isinya sangat simpel sekali guys. Ini dia pakai model blower ala-ala laptop gitu. Dan kemudian untuk melepas bagian depannya ini udah ada tanda panahnya. Kalian bisa tarik ke luar. Dan yang di bawah ini juga ada satu yang masih nyangkut di ujung sini. Ini tinggal kita pencet aja guys, tuh ya bisa lepas, langsung lepas ya. Jadi pengaitnya cuma 3 aja. Setelah itu kita bisa lepas kompartemen storage-nya ini. Ini udah ada kelihatan kayak semacam keranjang ya, ini bisa diangkat gini guys. Ya, kita tarik pelan-pelan karena kabelnya masih nyangkut ya ini ya. Oh, ini ada kabel SATA dan kabel power untuk CD-ROM. Kemudian yang di bawah ini kita nggak bisa langsung angkat karena ada harddisknya guys. Ini harus dicabut dulu juga. Oke, udah lepas. Nah, gini aja untuk bagian storage-nya. Simple, pakai harddisk 2,5 inci dan CD-ROM custom ya ini ya. CD-ROM custom. Mirip-mirip CD-ROM laptop sih. Tapi colokan powernya yang agak berbeda, bukan kayak kebanyakan yang ada di PC. Kalau harddisknya sih normal ya. Ini kalian bisa ganti dengan SSD juga. Ngebukanya pakai 4 baut ini, saya nggak perlu praktekin lah ya. Lanjut, isinya ini di sini ada sebuah fan intake yang nyedot dari bagian depan untuk disembur ke bagian dalam. Kabelnya bisa dicabut juga nih, kabel untuk fan. Kemudian ini speaker ini guys, ini ada speaker, dan ini untuk front USB ya, untuk front panelnya nih. Front USB saya kurang tahu nih, ini USB 3 atau enggak ya. Oh, ternyata USB 3 guys, ada tulisannya Super Speed SS. Gini aja. Dan yang di atas ini guys, ini ada RAM. Slot RAM-nya ada 2 biji. Dan RAM bawaannya ini saya juga nggak tahu ya karena saya beli bekas. Ini RAM bawaannya adalah Kingston 2 GB kali 2 keping. Jadi 4 GB dual channel. Kemudian parts lainnya ini adalah power supply. Ini kita bisa buka dari bagian belakang, nanti saya coba buka juga. Saya pengen nyoba yang
prosesornya. Ini dulu deh kita bongkar. Pertama-tama kita copot kabel fan-nya dulu. Kemudian ini ada pengaitnya guys. Kita buka. Nah, seperti ini buat ngebuka kuncian si blower ini. Sekarang blowernya bisa diangkat. Nah, kalian bisa lihat nih, blowernya merek Foxconn. Setelah blowernya dibuka, baru kita bisa copot keempat baut untuk membuka prosesor. Saya ambil lubang dulu. Oke, keempat baut udah saya longgarin dan tinggal kita angkat aja pelan-pelan. Karena di bagian belakang ada heatsink yang tipis-tipis ini ya. Ini modelnya lumayan keren juga. Ya walaupun kecil tapi pakai 3 buah head pipe guys. Udah kayak pendinginannya yang di VGA. Dan dibaliknya seperti ini. Ini bahannya koper ya. Oke, dan di dalamnya ada sebuah prosesor layaknya PC. Ini normal ya. Nggak ada yang beda dengan PC desktop biasa. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membongkar power supply-nya. Ini power supply-nya unik juga ya, sangat-sangat kecil nih. Oh, ini masih ada satu baut lagi guys, ternyata di sini. Oke, power supply udah terlepas. Ini dia pakai punya dia sendiri ya. Ada tulisannya Dell. Total outputnya 200 watt. Lumayan juga ya, padahal kecil segini. Dan yang pasti ini kualitasnya oke. Dan hebatnya ini nggak ada kipasnya sama sekali guys. Jadi bener-bener tipis kayak power supply server yang model rak. Colokannya pun custom. Ya ada 4 pin. Kalau ini mah sepertinya kayak 4 pin yang di CPU ya, di motherboard. Dan 8 pinnya juga kayak yang di motherboard. Jadi dia nggak ada yang 24 pin atau apalah. Dan ini adalah sensor ya dia. Success intrusion prevention. Jadi bakalan bunyi kalau successnya dalam kondisi dicopot. Ini pun bisa dicopot. Simple, enteng banget, dan ini kalau rusak mungkin agak susah cari penggantinya. Ya inilah minusnya kalau mini PC, nggak kayak PC yang besar. Kemudian di baliknya, di bawahnya kalian bisa lihat nih, ada chipset guys. Dan chipsetnya ini kok nggak ada heatsinknya sama sekali ya. Apa nggak panas? Karena setahu saya chipset ini panas banget. Dan ada IC-IC yang lain dan kurang lebih samalah seperti motherboard PC pada umumnya. Cuman colokannya aja yang beda. Dan yang jelas di sini nggak ada PCI Express ya. Kalian nggak bisa nambahin VGA. Tapi di sini ada slot ini nih guys yang buat WiFi. Berarti ini bisa ditambahkan VGA eksternal pakai semacam adaptor yang saya ada contohnya sebentar. Nah, seperti ini guys. Ini adalah slot colokan mini PCIe ke USB 3.0 dan ini kita bisa colokin ke riser yang bisa buat mining itu. Kalian pasti tahu lah. Ini sebenarnya bisa buat laptop juga. Jadi laptop yang butuh VGA eksternal. Nah, dicolokin di sini. Cuman ribetnya untuk power supply si VGA ya tentu saja harus pakai power supply tambahan. Power supply pisah. Dan itu sangat ribet banget. Nggak bisa pakai power supply kecil ini ya. Ini jelas-jelas nggak ada colokannya sama sekali buat 6 pin atau 8 pin. Sebelum dirangkai, saya pengen nambahin heatsink kecil guys buat ini nih chipsetnya. Kebetulan saya ada heatsink yang
tipis kayak gini buat Raspberry Pi nih, ini sebenarnya ukurannya. Tapi kayaknya pas deh dan nggak bakalan mentok apa-apa. Ini saya udah kelupas ya. Aduh, lengket. Ya ada thermal tape-nya, jadi nggak bakalan lepas. Tinggal kita tempel aja di chipsetnya ini. Power supply udah kepasang, sekarang saya mau pasang cooling prosesornya. Kasih sedikit aja di tengah. Oke, cukup. RAM udah, sekarang storage. Ini tadi ya, yang ada cantolannya, kayak keranjang belanja. Oke, semua udah kecolok. Pastiin nggak ada yang kecepet ya saat ngencengin ini nanti. Apa nih storage-nya, takutnya ada kabel yang kecepit di besinya, ini susah nih ntar kita. Nah, selesai guys, udah kembali seperti semula. Jadi tadi yang saya ganti adalah thermal paste dan tambahan heatsink untuk chipset. Oke, jadi sekian aja video ini. Makasih udah nonton.